Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa diklik dan subscribe. Kali ini narasumber kita yaitu pernah menjabat sebagai Ikatan Keluarga Jawa Riau. Kemudian sebagai senior tokoh di Partai PDI Perjuangan. Kita siapa dulu? Siapa dia? Beliau adalah Bang Suryadi Kusani. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Sehat Ketua? Alhamdulillah. Iya. Saat ini kita berbicara tentang Kabupaten Siak nih. Karena kita ketahui bahwa Kabupaten Siak ini merupakan kerajaan Siak yang sangat lama yang ada di Provinsi Riau dan menjadi ikonik. Apalagi dengan bangunan Istana Siaknya sudah menjadi kota ikonik di siapa yang tidak tahu kota Siak. Nah, namun ada di satu sisi yang akan diangkat oleh dan akan diceritakan oleh ketua kita ini apa saja yang akan dibicarakan oleh beliau. Nah, Ketua, tadi kita membicarakan masalah Kabupaten Siak. Kabupaten Siak ini kerajaan Siak yang siapa yang tidak kenal Sultan Serikasi II begitu kan, dengan keperkasaannya dia pada masanya waktu itu. Nah, kemudian dengan kebudayaan Melayunya. Kenapa Ketua concern sekali dengan Kabupaten Siak ini? Apa yang menjadi pilihan Ketua untuk Kabupaten Siak ini? Sebagai putra Riau, Ya. sebagai tokoh Riau katanya. Jangan katanya, memang tokoh Riau. Kan bukan saya mengatakan. Iya. Undangan-undangan yang diberikan kepada saya kalau Tokoh saya ada masyarakat, acara ya. tokoh Riau. Tokoh Riau, iya. Ya, tentu saya sebagai putra Riau, ya, saya melihat Kabupaten Siak ini di dalam dinamika pilkada serentak ini. Tentu ada sebuah dinamika, ada pro kontra ya. Tentang sosok-sosok yang muncul ya. Dari latar belakang suku, Betul. agama, Betul. ya. Nah, sebenarnya saya berbicara konsep NKRI dulu. Oke. Nah, dalam konsep NKRI masalah ini sudah selesai. Ya, masalah ras, suku, agama itu sudah selesai. Ya. Kita adalah putra putri bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya hak politik yang sama ketika belum dicabut hak politiknya. Betul. betul. Karena sesuatu hal mungkin ada beberapa orang yang dicabut hak politiknya. Ya. Tetapi selebihnya itu punya hak yang sama, dimanapun bumi pertiwi ini. Tapi yang terpenting itu adalah di suatu daerah itu, ketika akan memilih pemimpin, kita lihat sosok yang muncul ini mampu tidak menjawab tantangan daerah tersebut. Ya, betul sekali. Tantangan dalam pembangunannya. Karena masing-masing daerah itu berbeda, walaupun perbedaan itu mungkin tidak terlalu jauh ya. Tapi ada hal-hal yang spesifik di masing-masing daerah, dan itu harus mampu dieksplor, dikembangkan oleh calon kepala daerah tersebut, ya. Seperti Kabupaten Siak. Kabupaten Siak ini saya memandang, karena saya dilahirkan dibesarkan itu di Kota Pekanbaru, yang ada Pak Meo mengatakan kalau sudah terminum air Sungai Siak, dari manapun orang itu tidak akan lupa pada tempat aslinya. Apalagi saya tempat tumpah darah kelahiran saya di Pekanbaru ini yang bersinggungan langsung dengan Sungai Siak. Masa kecil saya juga saya kadang-kadang mandi-mandi di Sungai Siak juga. Nah, Kerajaan Siak, Kabupaten Siak, saya cukup memahami. Ya.
Bahkan kita jangan melupakan sejarah juga. Betul. Siak, ya dalam tanda petik, pernah mengalami kejayaan di masa lalu, yaitu di zaman kerajaan Siak itu berdiri. Itu Siak ini menjadi salah satu daerah teritorial sebuah kerajaan yang cukup disegani di semenanjung Sumatera dan Malaysia ini, di Selat Malaka ya. Itu cukup disegani. Bahkan ketika awal kemerdekaan, sumbangsih kerajaan Siak cukup besar. Ketika menyerahkan kedaulatan, mengakui kedaulatan NKRI, ini punya sumbangsih yang cukup besar. Dengan 30 juta. Artinya Siak ini pernah mengalami suatu kejayaan di masa kerajaan dulu. Nah, setelah dengan NKRI, setelah berpisah dari Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten sendiri, di masa awal-awalnya Pak Arwin sudah melakukan pembangunan, meletakkan fondasi pembangunan, ya artinya infrastruktur dasar sebuah kabupaten itu sudah dibangun oleh Pak Arwin. Ya. Nah, yang melanjutkan berikut ini, belajar Pak Tamsuar, belajar Pak Alpetri. Ya, ini saya harap roh dari para pendiri kabupaten, roh dari kerajaan Siak itu harus melekat kepada seorang pemimpin Siak. Ya, ini agak sakral nih. Roh kerajaan Siak itu harus melekat. Betul. Di dalam kepemimpinan Siak itu. Kita tidak melihat sosok ini harus dari suku ini, tidak ya. Tetapi yang terpenting adalah substansinya. Substansinya adalah pemimpin Siak harus betul-betul melanjutkan kejayaan kerajaan Siak dalam bingkai NKRI, bukan bingkai kerajaan lagi, NKRI, ya kan? Nah, saat ini secara jujur kita akui, hal itu belum terjadi. Kenapa? Ya, ketika orang mengatakan Provinsi Riau, orang tidak langsung terbayang Kabupaten Siak. Ya kan? Yang harapan kita ketika orang berbicara Riau, ada dalam pikirannya itu adalah Siak. Nah, ini yang menjadi target pemimpin Siak ke depan. Ya. Berarti harus bisa membawa nama Siak lagi. Rohnya itu apa? Yaitu budaya. Budaya itu harus budaya Melayu Riau dari kerajaan Siak itu harus mampu dibangkitkan, ya, jangan tenggelam dia dengan perkembangan zamannya. Boleh dimodernisasi, tetapi rohnya tetap sama. Tampilan budaya itu tetap boleh berbeda, tapi rohnya tetap satu. Ya, rohnya tetap sama. Nah, kerajaan Siak harus jangan hanya mengandalkan dana bagi hasil migas saja. Itu akan habis pada waktunya. Nah, kalau ternyata pada saatnya nanti habis dan migas ini, selesai sudah. Lalu mau apa? Kalau kita tidak persiapkan jauh hari untuk menanti habisnya ini kan? Tentu harus potensi-potensi lain harus dihidupkan. Siak harus bisa menunjukkan jati diri sebagai pusat budaya Melayu. Ya, jadi ketika orang bicara soal Riau, dia akan memandang di situ ada sebuah kerajaan Melayu yang masih kental dengan budaya Melayunya, yang justru bisa dieksplor hingga punya potensi ekonomi, potensi wisata, wisata budaya. Nah, Siak harus menjadi daerah wisata budaya. Yang kedua, Siak harus karena potensi
budaya ini bisa disandingkan dengan pendidikan. Ya. Mungkin Siak punya universitas yang maju, jadi orang nggak perlu jauh-jauh untuk kuliah ke luar dari Riau, bisa ke Siak, bisa ke Bengkalis, bisa di Pekanbaru, ya. Artinya Siak mampu untuk membangun sebuah universitas yang besar dan berkualitas, hingga banyak para calon mahasiswa akan datang ke Kabupaten Siak untuk menimba ilmu, untuk mengejar pendidikan di situ. Nah, ini kan satu potensi. Betul. Potensi ini akan abadi, ya kan? Tidak ada limitnya ini, ya kan? Kalau kita punya universitas yang maju, universitas yang baik ternama di Indonesia yang ada di Kabupaten Siak, dan ini tidak ada batas waktunya, tidak ada masa habisnya, ya kan? Betul. Nah, jadi wisata budaya, lalu pendidikan di sana itu harus dikembangkan, ya. Jangan sampai nggak jelas arah dari pembangunan itu tidak jelas. Nah, kita memang ketahui bahwasanya untuk saat ini, yang setahu saya ya, ada beberapa calon lah, apalagi petahana Bupati Siak Alpedri akan maju lagi, mungkin ada Afni, ada Sugianto Sahrul nih yang akan maju. Tapi saya nggak tahu lagi siapa, mungkin saya belum kurang informasi. Mungkin melihat perkembangan saat ini dengan kepemimpinan sekarang, mungkin ketua apakah Siak sudah baik atau lebih baik? Saya memandang sampai hari ini roh dari kerajaan Siak itu, roh dari kejayaan kerajaan Siak itu belum ada timbul gitu. Belum muncul. Belum muncul atau belum dimunculkan. Iya. Nah, jadi ini yang penting. Jadi sosok pemimpin Siak ke depan ini harus betul-betul mengangkat ini, mengangkat ini. Jadi jangan hanya mengandalkan dana perimbangan, dana bagi hasil migas saja, tetapi hidupkanlah potensi yang abadi. Ya itu. Nah, setakat kan ini memang masih jalan di tempat. Masih jalan di tempat. Karena kalau dalam event internasional Kabupaten Siak itu sudah ada Tour de Siak, ya kan, baru itu. Tapi dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, baik pun minyak, sebenarnya ada lagi sawah nih, sebenarnya dia lebih besar juga, lebih banyak lagi. Ya, artinya potensi wisata, potensi lumbung pangan. Lumbung pangannya luar biasa. Karena pasarnya sangat dekat ya. Iya, betul. Yang pertama tentu pasar lokal untuk Kabupaten Siak sendiri. Lalu pasar untuk Kota Pekanbaru. Lalu kabupaten tetangga lainnya. Nah, untuk lumbung pangan, ya saya kira potensi Siak cukup besar. Karena memang setahu saya sawah itu diambil, tapi tidak dijual di dalam Riau, tapi diambil dulu, dibawa ke Medan gitu. Bawa ke Sumatera Utara, kemudian dikemas lagi, baru dijual ke Riau. Berarti ini kan ada persoalan di dalam tata niaga pangan ya. Iya, seharusnya kan beras Siak itu enak memang. Ya, karena kita tidak tahu nih. Saya aja baru kaget kemarin podcast di salah satu calon gitu kan. Di Bungaraya. Ya, di Bungaraya itu besar sekali itu, berhektar-hektar itu. Ya, artinya sawahan itu. Apakah pemimpin Siak sekarang ini memahami itu? Kenapa mesti dilabelin dari provinsi tetangga kayak atau mana kan, kembali lagi kemari. Nah, ini kan ada persoalan tata niaga pangannya. Nah, ini kan tangan pemerintah harus membenahi itu hingga peningkatan produksi pangan itu terukur ya untuk kebutuhan Siak sendiri dan untuk dijual keluar. Lalu dan itu ada ada intensifikasi dan ada ekstensifikasi.
artinya perluasan areal sawah atau pertanian, atau intensifikasi meningkatkan produksi dengan lahan yang sama. Ya, artinya mekanisasi usaha tani itu benar-benar ada tangan pemerintah hadir di situ, seperti sistem pengolahan, lalu pemupukan, apa namanya, untuk pengendalian hama, ya. Nah, semua ini hadir pemerintah di situ, hingga intensifikasi pangan itu tercapai. Nah, lalu tata niaga pangannya juga dibenahi. Jadi karena persoalan tadi itu pasti ada persoalan, pasti, ya kan? Iya. Kalau ada tengkulak masuk atau bagaimana kan, mengijon dulu, bagaimana? Kan ini pemerintah harus tahu, dan ini harus diatasi. Saya kira itu soal pangan memang Siak punya potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Betul. Selain pangan, sawitnya lagi ya. Dengan terus ada perusahaan-perusahaan apa namanya kayak Bumi Siak Pusako itu. Tapi saya akan lebih fokus itu kalau itu bisa berjalan seiring ya. Tetapi yang ikon Siak itu harus dihidupkan. Roh kejayaan Siak itu harus dihidupkan. Ya, kita berharap pemimpin kepala daerah khususnya di Kabupaten Siak harus mengangkat lagi nih roh Siaknya nih. Ya kan? Karena kan orang masih bingung nih. Mengembalikan kejayaan Siak. Mengembalikan kejayaan Siak. Jadi walaupun kita sekarang ini di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi apa keunggulan Siak itu? Siak pernah punya masa kejayaan di zaman kerajaan Siak. Nah, ini potensi ini harus dihidupkan menjadi potensi budaya dan wisatanya. Nah, ini harus mampu dieksplor oleh pemimpin Siak ke depan. Jangan basa-basi, tidak perlu basa-basi, dan tidak perlu melihat ini siapa. Yang penting warga negara Indonesia. Betul. Ya, betul. Tidak perlu ini pendatang, ini segala macam. Semuanya itu sama. Tidak membangun, tidak membawa kemajuan ketika kita memperdebatkan soal suku, ras, dan agama. Ketika kita memilih pemimpin masih berdebat kita di soal suku, ras, agama, maka disitulah kemunduran kita. Nah, kita harus berani membuka semua sekat itu. Siapa yang mampu membangun Siak? Silahkan tampil. Dan silahkan dipilih. Jadi kita sudah kayak Jakarta aja, siapapun datang pemimpinnya yang terbagus, dia punya program terbaik, itulah yang kita pimpin, gitu kan? Yang kita pilih, ya pastinya, gitu kan? Ya tidak ada sekat-sekatan itu, memang tidak ada suku, agama dan ras itu udah istilahnya dihilangkan saja lah, gitu loh. Ya inilah yang saya mengajak ke arah itu, apalagi PDI Perjuangan ya. PDI Perjuangan ini partai nasionalis yang sudah selesai dengan urusan hal-hal seperti itu. Tetapi kearifan lokal, budaya-budaya lokal, itu yang harus dilestarikan. Nah, kemampuan melestarikan ini kan bukan ditentukan oleh suku, bukan ditentukan oleh agama, rasnya, tetapi kemampuan personal dari pemimpin itu sendiri. Untuk melestarikan budaya, karena budaya ini adalah kekayaan bangsa, ya kan? Jangan sampai ada budaya yang punah, ya kan? Nah, ini kekayaan, aset kekayaan bangsa, yang Indonesia ini sangat kaya terhadap kekayaan budaya dibanding negara-negara lain. Nah, ketika ini mampu dioptimalkan, mampu dimanfaatkan, mampu dihidupkan oleh seorang pemimpin, rakyat ini kan banyak makmum, ya kan, banyak mengikut aja. Nah, tapi yang menentukan itu adalah pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu khusus ya masalah Siak, silakan. Saya berharap Siak juga mendapat pemimpin yang tepat,
hingga kejayaan Siak pada masa lalu itu bisa dihidupkan kembali di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya dengan tokoh Riau nih. Bersama Bang Suryadi Husaini, kita akan jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Saya Kasa Putra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.